Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Rizky. Di kesempatan kali ini kita akan sedikit bahas tentang apa itu branding, apa itu marketing, dan apa itu selling. Seperti yang sudah saya janjikan di postingan sebelumnya. Di postingan sebelumnya saya sedikit bahas atau nanya tentang apa sih menurut teman-teman ini kalau mendengar kata branding, bayangan apa yang terbesit di benak teman-teman semuanya? Ya, banyak dari kita yang sering menggunakan kata-kata branding, pemasaran, marketing, promosi, iklan, penawaran dan lainnya untuk menjelaskan sebuah aktivitas yang bertujuan untuk ningkatin omset bisnis kita. Tapi sebenarnya ada nggak sih bedanya di antara kata-kata tersebut atau sama aja semuanya? Jadi yang penting ngiklanin aja atau promosi aja itu sama dengan branding, sama dengan marketing. Mungkin kalau selling ya ibaratnya saya menawarkan produk atau jualan langsung seperti itu ya. Jadi macam-macam. Ada yang berpikiran ini sama, yang penting intinya jualan mas, oke. Ada juga yang berpikiran berbeda-beda. Nah, sebagian dari teman-teman masih banyak nih yang belum tahu nih perbedaan apa sih ya, yang pokok mengenai perbedaan dari branding, marketing dan selling. Oke, sedikit sharing ya teman-teman ya. Sekitar bulan Maret 2016 lalu, saya pernah ikut sebuah workshop yang diisi oleh praktisi branding nasional atau mungkin sudah internasional juga, yaitu Bapak Subiakto atau disebutnya dengan Pak Bi. Jadi beliau adalah pakar branding ya. Sudah berpengalaman lebih dari 47 tahun ya di dunia branding. Dan di acara tersebut ya dibahas mengenai tiga hal ini di workshop tersebut, yaitu apa sih branding itu, apa bedanya dengan marketing, dan apa bedanya dengan selling. Nah, oke, berdasarkan workshop pada saat itu, akhirnya saya menyadari bahwa ada sesuatu yang penting nih harus kita pahami bersama tentang perbedaan branding, marketing, dan selling. Yuk kita bahas satu-satu. Oke, gampang banget kok cara ngebedain antara branding, marketing, dan selling. Kalau branding itu fokus tujuannya adalah bagaimana cara kita untuk mendapatkan loyalitas dari pelanggan kita. Jadi yang kita sasar itu bukan uang, ya, bukan pendapatan atau omset, tapi adalah kesetiaan pelanggan. Itu adalah target dari upaya branding. Dan brand itu bukan kita yang menciptakan. Brand adalah persepsi produk atau bisnis kita di benak para pelanggan kita. Itulah brand kita. Kemudian jika marketing, marketing adalah upaya untuk merebut market share yang ada di eh, luar sana, yang dimana kita perebutkan bersama kompetitor-kompetitor kita. Jadi kita harus punya upaya untuk memperbesar market share kita. Berapa persen sih market yang kita kuasai dibandingkan kompetitor, seperti itu. Sedangkan selling, bedanya dengan yang dua tadi adalah selling itu adalah upaya untuk kita mencari omset. Jadi yang dicari adalah closing. Jadi benar-benar yang dicari adalah sebuah keuntungan atau pendapatan. Nah, dari omset inilah perusahaan berputar. Lah terus mana mas yang mau didahuluin gitu kan? Yang mau didahulukan tuh sebetulnya yang mana? Tiga-tiganya penting teman-teman semuanya. Tergantung skala bisnis teman-teman saat ini seperti apa. Biasanya untuk startup, rekomendasi saya adalah fokus di selling dulu. Bukan berarti brandingnya nggak digarap ya. Bukan berarti brandingnya nggak dikerjain. Jadi fokus di selling dulu. Fungsinya untuk apa? Untuk teman-teman bisnisnya supaya running dulu. Jadi bisnis kita jalan dulu aja. Nah, sembari kita berpikir tentang strategi marketing kedepannya seperti apa, pelan-pelan, pelan-pelan, sembari juga kita mempersiapkan brand yang tepat yang akan kita komunikasikan kepada pelanggan. Kan nggak mungkin kita sangat idealis banget nih, kita nemuin sebuah produk terus kita yakin banget bahwa produk ini udah sempurna, langsung kita kasih brand, kemudian ya kita dengan sebegitu pedenya mengklaim bahwa kita nomor satu di dunia. Itu nggak mungkin banget. Kecap Bango yang ngeklaim paling nomor kecap nomor satu di Indonesia itu juga nggak serta merta tahu-tahu muncul aja, nggak seperti itu. Dia melalui proses riset, mungkin dia jualan juga dari awal ya dari door to door dulu dan lain-lain. Nah dari situ ada feedback pelanggan. Dari feedback pelanggan inilah maka dari itu sampai ketemu Malika ya, yang dibesarkan seperti anak sendiri. Nah itu karena ada feedback seperti itu. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah upaya selling.
Kemudian yang kedua adalah upaya marketing, dan yang ketiga adalah upaya branding. Yang nantinya ketika perusahaan teman-teman sudah besar, maka fokus di branding ini sangat menyenangkan teman-teman. Seperti yang bisa kita lihat bersama, kalau promosinya brand-brand besar itu tidak pernah menggunakan upaya selling, kecuali hanya pada saat momen-momen tertentu. Di regular campaign-nya, mereka lebih sering menggunakan kampanye branding, seperti contohnya Coca-Cola atau kemudian Pepsi dan lain-lain. Bisa juga McD, KFC, hampir semuanya menggunakan campaign branding. Namun pada beberapa kesempatan mereka juga menggunakan campaign marketing atau promosi marketing, terutama untuk mengenalkan menu-menu mereka yang baru. Biasanya McD punya menu-menu tertentu ya, kayak waktu itu ada kolaborasi sama Smurf, kemudian sama Minion dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa contoh iklan ya, iklan yang digunakan untuk marketing, branding ataupun selling. Mari kita coba bahas satu-satu biar mempermudah visualisasinya ya. Jadi yang pertama ini bisa kita lihat ada poster ataupun iklan dengan headline Ibu bayar separuh, yang artinya ibu ya, seorang ibu dapat makan di The Kos dengan hanya membayar 50%. Ini bisa kita lihat sebetulnya promosinya adalah diskon 50% untuk ibu-ibu ya, seperti itu. Fokusnya adalah langsung intinya ke penjualan. Ciri-ciri dari promosi selling adalah fokusnya kepada penjualan. Jadi intinya langsung direct, ini ada promo tanggal sekian ya, ada batas waktunya, ada nominalnya, ada harganya atau ada diskonnya, kemudian jelas mereka harus ngapain. Jadi ada call to actionnya ya, memerintahkan mereka untuk segera action. Yang kedua nih contohnya juga ada dari ayam goreng Kalasan, diskon 50% ya untuk semua jenis makanan. Ada jamnya juga, ada hari berlakunya, tidak boleh tanggal merah dan hari besar dan lain-lain. Jadi intinya fokusnya langsung ke membuat orang yang baca ini jadi pengen langsung datang ke sana untuk mendapatkan promo yang ada. Nah ini juga sama dari Domino Pizza ya, diskon 40%. Kemudian ini juga nih ya, ada kata-kata buy now ya, beli sekarang, tanggalnya ada, diskonnya ada ya, cukup jelas sekali ya. Ini adalah iklan atau promosi ataupun poster untuk mempromosikan selling ya, program selling ataupun yang fokusnya adalah untuk meningkatkan omset. Jadi langsung direct untuk meningkatkan omset. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah closing ya, penjualan meningkat dengan item-item yang memang sedang dipromokan, seperti itu. Next, kita bahas sedikit mengenai iklan marketing ya, promosi marketing. Ini ada dari Luwak White Coffee ya. Ya, di sini ciri-cirinya iklan marketing ini simple. Marketing itu adalah upaya untuk mengenalkan yang tadinya nggak butuh jadi butuh, seperti itu. Tidak harus beli dulu, jadi intinya orang tertarik dulu aja. Ada rasa ingin memiliki, tapi belum merasa benar-benar butuh untuk membeli sekarang, seperti itu. Contohnya gini, Luwak White Coffee ini mengiklankan dia punya 3 rasa baru ya, ada karamel, ada French vanilla, ada mocha rose. Jadi tadinya mungkin hanya ada rasa white coffee reguler saja. Kemudian perusahaan Luwak ini menciptakan 3 rasa baru yang sangat mungkin mendapatkan customer yang baru juga. Mungkin ada yang menambahkan juga rasa-rasa baru yang ada di Luwak White Coffee, atau sebelumnya memang tidak terfikirkan sama sekali ada white coffee rasa karamel atau rasa French vanilla atau rasa mocha rose. Dari situlah akan memperbesar yang namanya market share. Next ini ada fish nori bowl ya, ini menu baru ya, menu baru di restoran Jepang ini. Ya, kemudian ya rata-rata mengenalkan sesuatu yang baru, baik itu menu baru, rute baru, produk baru, layanan baru dan lain-lain. Jadi yang tadinya tidak ada pikiran untuk membeli item yang ini atau layanan yang ini, kemudian minimal terbesit di awal bahwa someday aku bakal beli ini, someday aku bakal punya ini, someday aku bakal pakai jasa ini. Itu adalah iklan atau promosi dengan fokus marketing. Next kita lanjut yang paling seru nih. Kita lanjut ke iklan branding. Ya, iklan branding ini yang paling seru. Kenapa seru? Karena
dia ada makna di balik kesimpelannya dia. Jadi iklan branding itu ceritanya simpel teman-teman, tidak banyak kata-kata, tidak terlalu banyak informasi, yang ada hanyalah visual biasanya. Jadi di situ kita diminta untuk membaca dengan visual untuk menerjemahkan pesan. Ya, biasanya pesan ini disalurkan ke alam bawah sadar kita sebagai audiens atau sebagai pembaca. Contohnya adalah ini ada kecap tomat ya, saus tomat maksud saya dari Heinz. Dia visualisasinya cukup jelas. Itu buah tomat yang diiris-iris dengan label Heinz yang membentuk sebuah botol sausnya atau botol kecap ya, gitu. Jadi sampai itu hanya ada kata-kata ya, simpel sekali, yaitu adalah no one grows ketchup like Heinz. Jadi tidak ada yang bisa istilahnya menumbuhkan ya tomat atau mengembangkan tomat atau menghasilkan tomat sebagus yang dibuat oleh Heinz ini. Ya, ini yang kedua ada dari Ford. Ya, cukup jelas ada kunci Ford di situ, kemudian ada semacam siluet cityscape gitu ya. Jadi hanya dengan menggunakan kata-kata yang cukup simpel ya, tagline cukup simpel, the city is in your hands. Jadi intinya kalau kita punya mobil Ford, maka kota akan jadi punya kita. Jadi istilahnya seperti itu. Kita bebas mengendarai mobil kita dengan bangga. Yang diangkat adalah kebanggaan bisa kemana-mana di kota itu atau menguasai kota tersebut. Next, ini yang cukup menarik juga teman-teman ya. Ini dari dulu emang saling tonjok kalau urusan iklan-iklan branding, yaitu Coca-Cola versus Pepsi. Di sini jelas, mungkin pada saat iklan ini dikeluarkan pada saat itu lagi Halloween ya. Ya, di sini ada backgroundnya cukup jelas, kemudian ada kaleng Pepsi yang diselimuti mantel Coca-Cola. Jadi seakan Coca-Cola ternyata isinya Pepsi. Dan ini maksudnya adalah menakut-nakuti dengan Coca-Cola. Ternyata isinya tidak seperti yang ditakut-takuti atau isinya tidak seperti topengnya. Jadi untuk menyindir Coca-Cola. Itu adalah iklan-iklan branding yang cukup menarik. Mungkin teman-teman nanti bisa cari ya di online aja ya. Untuk iklan-iklan seperti apa nih yang selling, iklan-iklan seperti apa yang mengarah ke marketing, dan iklan-iklan seperti apa yang mengarah ke branding. Oke. Saya rasa sharing-sharingnya saya cukupkan sampai di sini saja. Jika ada pertanyaan, silahkan tanya langsung, boleh ke WA, boleh juga ke komen dan lain-lain, atau ke DM juga nggak masalah. Oh ya, insya Allah saya akan bikin grup ya, bikin grup untuk sharing-sharing lebih lanjut dan lebih intens lagi mengenai kreatif branding ya, untuk teman-teman pengusaha muslim. Nanti teman-teman bisa join dan itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Insya Allah di grup WhatsApp ini lagi ngumpulin materi dulu. Saya nggak mungkin bikin grup tanpa ngumpulin materinya. Jadi apa yang sudah saya alami selama ini, yang saya pelajari, akan saya coba rangkum dulu agar lebih mudah untuk dipelajari sama teman-teman muslim semuanya. Oke, baik, saya tutup. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.